Ada saya tengok satu channel nih, 2000 lebih subscriber gitu pemirsa. Kalau dia ambil nama saya memang lah, view dia tuh berpuluh ribu. So bila dia tak petik nama saya, view dia tak sampai 1000 pun. So ianya menjadi satu keharusan bagi dia untuk memetik nama saya. Dia macam nih, kalau nak jadi content creator di YouTube nih, coba jangan tumpang nama orang. Wow, apakah macam ini wanita-wanita Indonesia yang dah lupa diri? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada salah satu cerita, geng. Ada salah satu cerita seorang YouTuber dan juga YouTuber. Seorang YouTuber Indonesia tanpa dia sadari ataupun secara tak langsung, dia orang itu macam merendahkan dan merasa sombong ketika sudah balik ke Indonesia, yang dulunya itu pernah bekerja ke Malaysia, pernah ataupun bahkan mendapatkan jodoh di Malaysia. Tapi setelah dia orang itu pulang ke Indonesia, dia orang itu udah macam berubah diri, dan yang paling parah itu macam merendahkan YouTuber pemula Malaysia, geng. Daripada nanti salah paham, jadi kita tengok dulu videonya macam mana pembahasan dari dia orang ini, geng. Ada saya tengok satu channel nih, channel baru lah katakan, 2000 lebih subscriber gitu pemirsa. Tak habis-habis mengangkat pasal saya. Kakak Sri begini, Kakak Sri begitu, Kakak Sri. Tapi kalau dia ambil nama saya memang lah, Kak Sri kata begini, Kak Sri kata begitu, suami Kak Sri begini, begitu. Selalu kalau dia petik nama saya, view dia tu berpuluh ribu. So bila dia tak petik nama saya, view dia tak sampai 1000 pun. So ianya menjadi satu keharusan bagi dia untuk memetik nama saya di tajuk dia. Nih, nah, saya nak bagi tahu satu benda ya. Tak kisahlah kamu nak buat video apa pun, nak petik nama saya, orang dah berjamaah ramai-ramai sana kecam maki-maki saya, atas keuntungan yang kamu nak dapatkan. Ya. Dia macam ni, kalau nak jadi content creator di YouTube nih, cuba jangan tumpang nama orang, berdirilah di kaki sendiri. Even banyak yang kecam atau maki kamu pun, kamu berdiri atas kaki kamu sendiri. Mohon maaf Kak Sri ya, video ini saya ulas. Setiap orang itu pasti mempunyai pendapat berbeza-beza, masing-masing itu pasti mempunyai pendapat dan juga pasti mempunyai tujuan ya. Saya ini lebih muda daripada Kak Sri, dan mohon maaf bukannya saya ini untuk menasehati Kak Sri ya, akan tetapi ya kita sharing-sharing aja lah di sini, cakap-cakap santai, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Oke, gini geng, menjadi seorang kreator itu harus tabah, sabar, dan semua itu pasti ada resikonya. Dan apabila kita karena gini, kita ini tak boleh membuat orang semuanya suka. Pasti ada orang yang tak suka, tak payah munafik lah, pasti ada. Sebaik apapun manusia, itu pasti ada yang tak suka, karena manusia memang tak ada yang sempurna. Nah, ketika kita membuat video ya, di kreator ya, di konten, di video apapun lah, TikTok, YouTube dan lain-lainnya, dan kalau membahas tentang kita harus terima, karena yang namanya orang mereaction itu menurut saya hanya ada dua, memperjelas dan juga meluruskan. Hanya dua saja, meluruskan seperti untuk menasihati dan lain-lainnya. Dan apabila video kita itu diambil orang, diulas oleh orang, kita pahami dulu apa pembahasannya di orang itu, apa yang dibahas. Kalau itu membahas tentang apa atau mencari kesalahan kita, berarti kita harus mengintrospeksi diri kita. Apa yang harus kita benahi di dalam diri kita. Jadi kita tak payah layan ataupun tak payah lawan, karena kalau saling melawan itu nantinya
timbullah emosi-emosi yang semakin lama semakin membesar. Jadi biarlah kalau orang lain mengambil video, seperti contoh video saya itu juga banyak loh yang mengambil, ada yang mencaci maki, ada yang menghina, ada yang mengata-ngatakan dan lain-lain, tapi saya biar saja, oke, tak apa. Kalau video itu baik, menurut saya itu adalah bonus. Tapi kalau itu yang mereaksi menjadi hal yang kurang baik menurut saya, yaitu membuat pelajaran pada saya. Jadi saya ketika membuat video lagi agar lebih boleh berhati-hati, berwaspada apabila kita menyampaikan cara berucap, cara berkata dan lain-lainnya. Dan kalau memang tak mau diambil videonya ataupun tak mau dibahas oleh orang lain, tak payah buat video, tak payah buat konten. Namanya juga konten, yang tengok ini bukan 1-2 orang, ribuan bahkan puluhan ribu yang tengok. Dan setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dan sebetulnya memang sih ya, Kak Sri ini tak menunjukkan ataupun tak langsung menunjukkan ataupun mengarahkan orang Malaysia ataupun YouTuber Malaysia tersebut, tapi saya tahu itu siapa. Nah, di sini bukannya saya ini memperbesar hal ini, akan tetapi saya akan mencoba meluruskan dan menjelaskan gitu ya. Karena Kak Sri tadi itu kan tak terang-terangan. Jadi di sini kita buka saja sebenarnya siapa yang di orang tujuh itu. Saya sudah menemukan, kita tengok dulu. Konten ini kan, channel ini kan yang Kak Sri maksud, Amirah Channel kan, ini katanya orang Malaysia. Kita tengok video-videonya yang bersangkutan ataupun yang ada namanya Kak Sri, apakah view-nya betul. Nah, ini 2 hari 5,8 ribu, bawahnya lagi ini nama saya, geng. Ini channel saya ini. Alhamdulillah gara-gara kerja di Malaysia saya dapat nasi. Nah, ini channel saya. Nanti kita buka. Kita scroll dulu ke bawahnya lagi, bikin shock dengan komen yang satu ini. Ini juga Kak Sri ya, view-nya itu 14.000 dan bawahnya lagi ada lagi 9.000. Memang sih banyak ya. Oke, tapi kita tak boleh iri, geng. Kita slow aja. Kita tengok yang dia orang tuh reaksi video saya. Ya. Kat tepi-tepi ni pun kalau korang perasan ada ladang kelapa sawit. Memang macam ni lah kan. Nama pun Malaysia. Naik highway sikit je mesti nampak kelapa sawit. Kadang-kadang memang pemandangan dari sini sampai masuk negeri lain memang kelapa sawit je. Taklah ada je pokok lain, cuma setengah tempat lah kan. Lagipun yalah, negara kita pun terkenal sebagai negara pengeluar minyak juga kan. Walaupun Indonesia nombor 1, tapi Malaysia tetap ada nombornya tersendiri. So hari ni cerita kita bukan pasal kelapa sawit. Cerita kita pasal satu abang ni. Dia kata duduk kat Malaysia ni setiap hari dapat makan nasi bungkus. Nasi bungkus tu macam nasi berlauk yang selalu kita beli kat kedai tu lah kan. Dia bersyukur. Teringat saya kerja dulu, geng. Videonya saya nak share dengan korang. Video ni by the way saya ambil dari channel Zainal Story. Minta izin ambil video ya. Okey, tak apa. Silakan. Ya. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ni kita semua pun boleh tahu kan dia sangat-sangat bersyukur ya. Bukan macam Kak Sri tu. Lagilah dia kecam kita. Alhamdulillah setiap hari dapat makan nasi bungkus kan. Minum pula dengan apa tu? Ali Cafe. Ali Cafe ya. Kan? Tapi kita perempuan, kita mana minum Ali Cafe. Kita minum kopi apa tu? Kak Cik Fatimah. Cerita dia pergi kat kopi pula. So, okeylah semua. Sampai sini je video kita pada hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye-bye. Nah, kita tengok dari logatnya bicara ataupun kalimat ataupun juga ayat-ayatnya gini ya. Itu sudah jelas warga tempatan Malaysia ya. Dan ketika dia orang itu mengambil video saya, tak apa, silakan. Saya pun lagi suka karena kenapa? Ketika nama saya itu diangkat lagi di Malaysia, itu yang bermakna
masih ada kenangan-kenangan ataupun jasa saya selama saya itu bekerja di Malaysia sana, geng. Saya pun juga sangat-sangatlah berterima kasih sangat kepada Malaysia, karena berkah saya bekerja di Malaysia, saya boleh menyekolahkan istri saya, anak saya, menyekolahkan istri sampai university, boleh pindah rumah, boleh beli tanah. Mohon maaf bukannya sombong, tapi saya ini bentuk terima kasih lah kepada Malaysia. Ya, meskipun itu semua hasil dari keringat saya sendiri, tapi saya tetap berterima kasih dengan Malaysia, karena meskipun saya mempunyai tenaga, saya mempunyai semangat untuk bekerja, tapi kalau di tempat yang salah, mungkin saya tak boleh mendapatkan apa yang saya rasakan sampai saat ini, geng. Maka dari itu sekali saya ucapkan, saya banyak-banyak terima kasih kepada Malaysia. Dan buat khususnya YouTuber Malaysia, kalau orang mengambil nama saya ataupun mengambil video saya welcome saja, silakan, is okay. Entah orang itu membaik-baikkan saya, memburuk-burukkan saya, itu hak orang sendiri. Saya membuat video memang bertujuan ditonton oleh publik, semua orang, dan saya tak boleh memaksa semua orang itu suka kepada saya. Jadi semua itu pandangannya terserah kepada penonton, kepada korang semuanya masing-masing itu macam mana. Bukannya saya ini membela diri ataupun terlalu puji-puji Malaysia, tapi memang ini fakta yang saya alami selama saya itu bekerja di Malaysia. Dan di akhir video tadi itu YouTuber Malaysia ini mengatakan tak macam Kak Sri ini. Aduh, ini kalau kita bahas semakin lama, semakin panjang, semakin apa ya, tak habis-habis lah ya. Entahlah, Kak Sri itu berbuat hal macam itu, tak apalah, mungkin dia memang mindsetnya macam itu, memang wataknya macam itu, kita juga tak tahu. Yang saya ikutin juga, saya subscribe juga channelnya Kak Sri ini, karena saya suka dulunya, geng. Dulunya saya sangat suka ketika dia orang itu berada di Malaysia ya. Dia orang itu juga serupa lah macam kita lah, dia pun juga mengambil rasuah-rasuah ataupun cash-cash di Indonesia, dibahas di Malaysia dan lain-lainnya. Tapi ketika dia orang itu kembali lagi ke negaranya, ke Indonesia, lain, geng. Bukannya sekarang ini saya benci ataupun marah kepada Kak Sri, tak. Saya tak ada hak untuk marah, saya tak ada hak untuk benci, karena kembali lagi semua itu tergantung hati kita masing-masing, macam mana cara menyikapinya. Dan ternyata bukan hanya YouTuber ataupun influencer Malaysia saja yang kena kecam oleh Kak Sri ini. Ada juga beberapa orang Indonesia yang kena kecam. Saya ada video sambungannya, geng. Kita tengok dulu, takutnya nanti salah paham ataupun saya mengada-ngada ya. Oke, kita tengok dulu. Beberapa hari ini kan saya nampak tuh di YouTube ada banyak sekali YouTuber Indonesia yang memang YouTuber dari Indonesia ini yang kebanyakan pernah bekerja di Malaysia. Ya pemirsa, entah jadi tukang potong sawit, entah jadi pembantu rumah tangga. Jadi mereka ini beralih profesi jadi seorang YouTuber, dan bukan masalah daily vlog activity, enggak. Mereka membuat video itu tentang politik, ya kan? Membanding-bandingkan negara Indonesia dengan Malaysia, itu saja dia orang buat video, pemirsa. Berbicara seolah mereka ini orang yang terpaling pandai sejagat raya. Ya? Nah, jadi di video yang saya upload, selepas video saya ini, saya ada upload video kan. Jadi saya ada berkata di video itu, saya ini udah muak tengok netizen yang komentar di sana, merendah-rendahkan Indonesia seperti Indonesia itu nggak ada artinya. Begitu pemirsa, ya. Terus si YouTuber ini tadi, dia buatlah tajuk, Kak Sri cakap dia dah muak dengan netizen Malaysia. Lepas itu ada lagi, karena yang video yang dia buat ini viral, ada lagi satu orang YouTuber nih yang baru nih, view-nya cuma 600, nggak nyampe 1000. Lepas itu dia buat viral baru-baru ini, Kak Sri cakap dia muak dengan netizen Malaysia. Kalau kemarin saya ada reaction video orang kata tumpang famous, seorang yang orang di YouTube yang klik nama saya Kak Sri itu bukan tumpang famous ke? Ya kan? Coba kalau kamu buat viral wanita Indonesia mengatakan sudah muak dengan netizen Malaysia, adakah view-nya akan naik seperti itu? Ya kan pemirsa?
Wow. Terus Sombong. karena mereka buat tajuk seperti itu, saya ulanglah dengarkan video saya tuh baik-baik. Sebab saya memang rasa tak ada saya ucapkan macam tu kan. Saya ulang, tak ada pun perkataan yang saya muak dengan netizen Malaysia. Ya kan pemirsa? Yang saya katakan adalah saya muak dengan netizen yang komentar di sana. Emang di video si jantung pisang itu, ya, yang komen hanya orang Malaysia. Yang komen hanya orang Indonesia. Bermacam negara ada di sana. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia juga. Gitu. Dan yang merendahkan Indonesia juga bukan orang Malaysia aja di sana. Ada juga kok. Tuh gengnya aja semua orang Indonesia yang merendah-rendahkan Indonesia. Gitu. Jadi kalau saya bilang muak dengan netizen yang berkomentar di sana, apakah saya katakan saya muak dengan netizen Malaysia? Makanya saya bilang, saya sebenarnya orang Malaysia berbicara apapun tentang negara saya itu nggak pernah marah. Ya, kenapa? Karena memang apa yang disuguhkan oleh orang Indonesia ini itu yang mereka ucapkan, gitu. Dan kebanyakan memang ya orang Indonesia yang pernah kerja di Malaysia, even dia itu jadi kerja kilang jadi pokoknya kebanyakan jadi pembantu rumah tangga ataupun potong buah, mereka akan suka membuat video perbandingan dan memburuk-burukkan Indonesia. Kenapa? Karena marketingnya seperti itu. Coba kamu saja, ya, kamu buatlah video. Kamu stay di Malaysia, buat YouTube kamu YouTube Malaysia, and then kamu buatlah video buruk-burukkan Indonesia, bangga-banggakan Malaysia, view kamu akan tinggi. Memang marketingnya seperti itu. Ya. Jadi sebuah negara tuh jangan over proud, terlampau membanggakan. Kita harus menerima, even ada yang mengatakan sisi negatif tentang negara kita, ada yang mengatakan sisi positif tentang negara kita, tapi kita kena pakai logik kita. Kadang-kadang mereka mengagungkannya itu kayak nggak logik pun ada juga. Kita kan manusia, macam kamu kan tinggal di negara kamu. So macam mereka itu memuji terlampau berlebihan, kamu juga boleh sedar dong tujuan utama mereka itu apa. Jangan-jangan sebenarnya dalam hati mereka nggak cinta. Jangan-jangan nih ya, yang selalu memuji-muji Malaysia begini, Malaysia, jangan-jangan nggak menghormati undang-undang di negara tersebut. Artinya jangan-jangan mereka tinggal di sana secara ilegal dong selama ini. Kalau dia bilang pun Indonesia adalah jiwaku, ragaku, tumpah darahku, sementara undang-undang di sana dia nggak ikuti, itu adalah omong kosong. Ya. Nah, walaupun saya orang minta untuk membela negara Malaysia, saya bilang bukan tanggung jawab saya. Ya, saya ingin memupuk rasa nasionalisme sama seperti kamu. Di mana tanggung jawab kamu untuk mempertahankan negara kamu? Orang warga asing nih, ya, selagi dia boleh menjilat, selagi dia boleh menghasilkan sesuatu, selagi itu menguntungkan dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi jika nanti ianya tidak lagi menguntungkan bagi dia, kamu tengok saja. Diorang akan menunjukkan perangai sebenar dia. Itu yang penting. Oke, di sini bukannya saya itu mewakili seluruh orang Indonesia yang saat ini bekerja dan juga berada di Malaysia yang membuat konten-konten macam itu, yang apa yang dikatakan oleh Kak Sri, ya. Karena banyaklah, memang banyak orang Indonesia yang buat konten-konten, bukan hanya di Malaysia saja, di Indonesia sendiri pun yang buat konten antar perbandingan itu banyak. Gini Kak Sri ya, adanya konten perbandingan itu karena kita teringin makmur macam di Malaysia. Secara tak langsung kita ini boleh mencontoh, kalau kita rakyat Indonesia itu mencontoh boleh macam di Malaysia, mungkin itu lebih baik. Karena di Indonesia ini bukan semuanya macam Kak Sri semua, bukan kaya semua. Kak Sri ini yang dia tunjukkan ya ada kereta, ada rumah bagus, kebun banyak, luas itu. Tak semuanya orang Indonesia itu macam itu. Ada loh Kak Sri di sini tuh yang mencari makan itu kerja saja hanya cukup mencari makan. Nah, maka dari itu orang itu memilih bekerja merantau ke Malaysia, dan setelah di sana merasakan culture shock. Karena kehidupan, kebiasaan, dan juga mindset di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda. Maka dari itu dia orang itu menceritakan hal macam itu yang sebenarnya. Itu menurut saya bukan berarti merendahkan Indonesia, yang secara tak langsung itu teringin membangun Indonesia agar lebih baik, cuman dengan cara takjub. Ya, dengan cara takjub untuk menarik view mungkin ya. Maka dari itu dibuat yang agak kasar sikit. Maka dari itu banyak orang yang salah paham, hanya tertipu dengan takjub. Kalau masalah takjub, kalau ini
orang membuat video itu kan ini secara online. Kalau offline itu macam orang berniaga. Seperti contoh aja macam mie instan. Mie instan itu bungkusnya tengok ada apa saja, ada telur, ada ayam, ada sayur dan lain-lainnya. Akan tetapi kalau setelah kita buka apa dalamnya, cuman mie dan bumbu. Nah, begitupun juga salah satu konten juga macam itu sih menurut saya ya. Ya, meskipun takjubnya itu macam panas sangat, tapi kalau setelah kita buka, oh ternyata ada edukasinya, ada faktanya dan lain-lainnya seperti itu. Saya juga tak pernah mengatakan kalau orang Indonesia itu penjilat. Namanya penjilat itu benar-benar memburukkan dan menjatuhkan. Itulah menurut setahu saya kalau penjilat. Tapi kalau ada sisi positifnya itu bukan menjilat, itu namanya mengkritik. Dan satu lagi, dia orang itu mengatakan membahas tentang politik Indonesia. Politik Indonesia dibawa ke Malaysia, macam program ataupun program pendidikan di Indonesia, lepas itu kesehatan di Indonesia dibandingkan di Malaysia. Memang faktanya itu jauh kalau dibandingkan dengan Malaysia, geng. Coba bayangkan ya, di Indonesia sini memang ada yang benar-benar gratis, ada yang free. Itu BPJS KIS, itu betul-betul gratis free. Tapi dengan satu syarat, itu betul-betul untuk orang yang benar-benar miskin di Indonesia. Dan itu ada program-programnya, ada syarat-syaratnya tertentu. Kalau untuk orang awam itu BPJS itu di Indonesia masih bayar loh, kasih ya. 1 bulan itu masih setiap bulan ada bayarnya. Sementara di Malaysia itu tak ada. Kalau berobat saja hanya 1 ringgit. Itu yang membuat kita salut kepada Malaysia. Itu bukannya menjatuhkan ataupun merendahkan ya. Dan satu lagi yang Kak Si itu katakan, nanti korang tahu sendiri ya kalau itu sudah tak laku. Kalau buat video memuji-muji Malaysia, tapi nanti yang berujungnya secara tak langsung dia orang itu mengatakan nantinya akan memburukkan. Sampai sekarang pun sudah banyak orang yang macam itu, dan tadi mengatakan tanpa dokumen ataupun ilegal juga ya. Banyak orang yang macam itu yang ketika bekerja di Malaysia itu memuja-muja, lalu pulang ke Indonesia berbanding balik, memburu-burukan. Itu banyak. Tapi pengalaman saya ada beberapa hal yang membuat orang itu berbalik fakta. Yang pertama, dia orang itu kosongan. Karena kenapa boleh menjadi memburu-burukan? Dia orang ini merasa sakit hati ketika pulang kampung. Pulangnya itu bukan karena tersendiri, tapi karena tangkap oleh imigrasi Malaysia. Dan berikutnya itu ada juga yang berdokumen resmi pulang ke Indonesia lalu memburu-burukan Malaysia. Itu mungkin salah satunya juga ada karena tak membuahkan hasil selama di Malaysia, lalu mereka itu merasa sakit hati mungkin ya dengan Malaysia. Nah, membuatlah konten-konten macam itu gitu. Jadi inilah ya, kita ini tak boleh berharap semua orang itu baik kepada kita. Tak boleh berharap. Yang penting kita ini berusaha menjadi yang terbaik, menyajikan yang terbaik. Kita cakap secara jujur, secara tulus, secara fakta yang kita lakukan. Dan setiap orang itu juga mempunyai ilmu atau pengetahuannya itu tak sama. Jadi jangan disamakan dengan kamu ya. Semua orang itu berbeda-beda. Dan kalau tak mau dibahas semacam itu, ya udah, tak payah buat konten, tak payah main di media sosial. Karena dunia media sosial, dunia maya ini memang keras, butuh mental yang kuat. Kalau tak kuat ya pasti tumbang atau membuat hal yang tidak. Itu menurut saya. Kalau video ini korang ada yang membahas lagi, silahkan, is okay, saya welcome. Silahkan mau membahas. Kamu memburu-burukan saya lah, mencaci maki lah, oke, tak apa, silahkan. Saya pun tetap dengar, saya tetap terima. Saya terima dengan lapang dada. Dan apabila ada yang kurang setuju dengan pendapat saya, itu saya akan mengoreksi diri saya sendiri, di mana titik kesalahan. Dan saya tak boleh langsung memperbaiki kesalahan, tapi berusaha untuk mengobati dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan saya sendiri. Dan apabila ada yang memuji saya bukan bangga sangat pun,
karena itu sebuah bonus saja menurut saya. Bukan saya terlalu bangga sangat. Takutnya kenapa? Takutnya nanti kalau orang banyak yang memuji saya tak kuat, lalu saya menjadi sombong. Saya tak mau menjadi macam itu. Nah, kalau menurut kalian itu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan semua video yang saya tayangkan ini bukan berarti untuk mencari muka, bukan untuk memperpanjang case ataupun problem-problem antara netizen dan juga netizen, karena saya pun juga seorang netizen, jadi saya juga berhak dong untuk bersuara, ya. Itu saja. Dan apabila semua video ini ada salah tutur kata saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.